Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala raditu billahi rabban wa bil yang saya hormati pimpinan sidang Ketua PC Kota Batam Bu Agustina beserta sekretaris dan Ibu Anibanya dan Ibu baiklah saya bacakan laporan tentang jawab saya sebagai Ketua PAC Kecamatan Sekupang periode 2017 dan sampai 2022. Laporan pertanggungjawaban Ketua PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang Kota Batam periode 2017-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi jamiah ulama Muslimat Nahdlatul Ulama adalah badan organisasi dari Jamiah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 26 Rabiul Awal 1365 Hijriah bertepatan dengan 29 Maret 1946 Masehi di Purwokerto untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Insyaallah sampai sekarang Muslimat masih eksis di Indonesia ini. Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial masyarakat untuk melanjutkan dakwah Islamiyahnya dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam menurut paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam tekad Muslimat Nahdlatul Ulama selalu meningkatkan martabat dan kedudukan pribadi, istri, ibu dan anggota masyarakat yang selalu mengabdi pada agama, bangsa dan negara. Sebagai misi Muslimat Nahdlatul Ulama adalah mewujudkan perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas dan mandiri. Juga menjadikan perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya, baik secara pribadi sebagai warga negara maupun warga masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Tentu melaksanakan tujuan untuk mewujudkan masyarakat bermartabat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan hal ini perlu ditentukan strategi untuk mengamalkan ajaran Islam menurut paham Ahli Sunnah wal Jamaah melalui dakwah yang menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, kompetitif dan bertanggung jawab, khusus untuk ibu muslimat di PAC Kecamatan Sekupang. Di samping itu, Muslimat Nahdlatul Ulama juga siap membentuk dan membina generasi penerus agama yang taat beragama, cerdas, terampil, mandiri. Juga selalu khidmat dan aktif dalam kegiatan masyarakat pada bidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, hukum dan advokasi. Muslimat Nahdlatul Ulama juga selalu mengadakan peningkatan dalam kemitraan dengan lembaga-lembaga organisasi lain yang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi. Adapun yang berkaitan dengan dakwah PAC Muslimat NU Kecamatan Sekupang bekerja sama dengan semua ranting dalam mensiarkan dakwah yang dinaungi NU, di mana di setiap ranting bagi tugas untuk melaksanakan kegiatan setiap hari Jumat, juga melaksanakan sholat tasbih yang diisi dengan ceramah agama yang selalu dibimbing oleh Ustadz dari NU sendiri dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Adapun setiap hari Minggu jam 12.30 sampai dengan 14 WIB adalah melaksanakan kajian tentang tafsir Al-Quran dan kegiatan ini masih berjalan istiqomah selama 2 tahun. Kelurahan Pipan Lama adalah mengadakan pengajian tentang ahli tafsir dan Al-Quran yang selalu diisi juga dengan Ustadz Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Zahid dan Ustadz Asrori.
di mana hal ini merupakan tentang pembentangan amaliyah Nahdlatul Ulama dan dasar-dasar tentang Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan 1 bulan 2 kali oleh pengurus ranting. Kelurahan Sain Harapan kegiatan merupakan seni budaya Islam seperti sudah dilihat bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama ke Kota Batam sudah dapat berkoalisi dan dari kota Batam dengan adanya grup kompak, hadroh, al-barzanji serta sholawat yang sudah beberapa kali diundang dalam acara pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus anak cabang, juga ranting dan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama NWC-NU beberapa kali mengundang grup muslimat PAC Supang yang mana kemampuannya sudah tidak dilakukan lagi. Gimana ibu-ibu hadroh? Aman kan? Dan di atas semua ranting yang ada dikoordinasi oleh ranting saya. Kelurahan Ranting Patong Lestari bahwa selama 3 tahun ini sudah istiqomah membaca Al-Quran, tadarus dan sudah berkali-kali membacakan Al-Quran dan membantu ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran serta yang belum fasih membaca Al-Quran dikoordinir oleh bidang dakwah. Alhamdulillah sampai saat ini masih terlaksana dengan baik dan itu diketuai oleh Ibu Ica Aisyah yang berada di perumahan Maseba. Setiap hari kami akan selalu mengadakan tadarus Al-Quran. Kelurahan Ranting Tanjung Pinggir membuat kegiatan bidang ekonomi seperti makanan ringan, pernah melaksanakan bantuan sosial berupa sembako murah, memberikan dan membagi pakaian layak pakai ke daerah interland seperti beberapa pulau-pulau yang ada di Kecamatan Rempang Galang, bekerja sama dengan Kecamatan Sekupang. Misalnya di tahun 2018 memberikan 5.000 baju layak pakai untuk wanita, anak dan laki-laki. Semua pakaian diserahkan bersama pengurus dan masyarakat setempat. Adapun daerah yang diberikan adalah Pulau Karas, Sembulang dan Pulau Mubur. Pemberian bantuan sosial untuk kaum duafa dan yatim piatu, janda, duda juga dikasih ya Bu ya, duda miskin. Masing-masing 100.000 per amplop membentuk uang untuk setiap orang dan pemberian sembako untuk 100 orang berupa beras 5 kilo, minyak makan 5 liter, Indomie 10 bungkus, gula, bubuk teh dan susu. Kegiatan ini terlaksana berkat swadaya jamaah dan pengurus muslimat Nahdlatul Ulama yang mana kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun menjelang Ramadan sejak tahun 2017 sampai 2019. Setelah COVID kami berhenti selama 2 tahun, memang tidak mengadakan kegiatan karena memang kita dilarang mengadakan pertemuan oleh pemerintah setempat sehingga kita harus patuh kepada peraturan daerah yang kita diami. Insya Allah istiqomah yang melaksanakan pelaksanaannya pada saat suasana COVID di negeri ini membuat kegiatan ini terbukti karena mematuhi aturan pemerintah yang tidak dibenarkan untuk berkumpul. Dalam perjalanan saya sebagai Ketua PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang, alhamdulillah saya dapat bekerja sama dengan semua jajaran hingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dalam rentang waktu sebelum COVID, yang mana setiap kali dalam 1 bulan. PAC Muslimat Nahdlatul Ulama mengadakan takbir akbar di ranting yang sudah ada dan jadwal giliran acara masing-masing. Sewaktu Ibu Sri Saadah masih jadi ketua pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Batam, saya selalu mengundang beliau di acara kami setiap kegiatan yang kami lakukan. Di bidang bantuan sosial, kami juga PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang mempunyai anak asuh yang kami dapat dari anak jalanan bernama Asrin dan dari Sumatera Barat, dan Siti Khadijah yang sudah kami mualafkan. Dan Ananda Siti Khadijah kami masukkan menjadi beragama Islam, yang mana setelah itu kami PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang mengadakan prosesi pernikahan secara sah menurut keyakinan ajaran Islam, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan sangat sukses. Di daerah Sanggulung ada juga seorang ibu yang sakit parah. Insya Allah setiap bulan PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang memberikan nafkah untuk anak-anak piatunya dari tahun 2019 sampai 2020, dan kami hentikan bantuan tersebut karena adanya perhatian dari Dinas Kesehatan dan bertepatan juga dengan COVID. Setiap kali ada permintaan dari masyarakat di PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang akan bergerak membantu, dan insya Allah kami upayakan
Di dalam organisasi PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang juga bekerja sama dengan MWC NU Kecamatan Sekupang serta bank-bank NU lainnya. MWC NU Sekupang adalah mitra kerja yang sangat solid dengan Muslimat NU, di mana setiap ada kegiatan yang melibatkan dan bersamaan secara timbal balik. Juga Bansar dan Ansor adalah organisasi yang selalu berkoordinasi dalam suksesnya kegiatan. Di setiap kegiatan Hari Besar Islam di Kecamatan Sekupang, PAC Muslimat NU melibatkan diri untuk berpartisipasi pada acara-acara tersebut. Misalnya, inilah yang bisa dilaksanakan PAC Muslimat NU Sekupang dalam menjalin rasa kepedulian dengan para kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu. Di sela-sela kegiatan ini semua, dana terhimpun dari partisipasi semua jajaran dan pengurus serta para jamaah yang mau berinfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beralihnya masa pandemi, PAC Muslimat NU Kecamatan Sekupang melakukan kerjasama dengan MWC NU Sekupang melaksanakan kegiatan Lailatul Istimah, pembacaan istighosah, pembacaan Maulid Al-Barzanji. Insya Allah sudah 2 tahun ini diisi yang sekaligus merupakan pembekalan tentang Nahdlatul Ulama. Bidang dakwah, Ketua Muda Ita Aisyah. Kegiatan dakwah saat ini masih beraktivitas dalam bidang Fardhu Kifayah. Insya Allah saat ini Muslimat PAC Sekupang aktif dalam kegiatan memandikan jenazah, mengkafani dengan anggota Ibu Maria Hasibuan dan Ibu Murni Ahmad. Tim Fardhu Kifayah sudah disiapkan oleh pengurus Masjid Al-Mubarak. Kami sudah memegang tugas tersebut selama 4 tahun dengan baik. Insya Allah masih amanah dan bertugas. Ini untuk Fardhu Kifayah ini dari Muslimat. Masya Allah timnya semua dari Muslimat Kecamatan Sekupang. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di Sekupang misalkan ada meninggal, ibu bisa telepon saya. Kami siap ada. Dan kami sudah terpimpin dengan baik, tidak diragukan lagi. Insya Allah Fardhu Kifayah juga pernah ke Pulau Galang untuk melakukan pelatihan buat PAC Galang. Yang PAC Galang hari ini tidak hadir, yaitu Ibu Aini. Kami sudah 2 kali ke sana membantu tentang terlaksananya Fardhu Kifayah di sana. Inventaris kami menyiapkan Fardhu Kifayah tentang ada 2 kandung itu dari kita Muslimat. Kain bentuk jenazah berwarna hijau ada 5, tas kain kapas dan lain-lain untuk spesial perlengkapan jenazah. Kami siapkan. Kalau sudah habis kami beli kembali. Jadi kita Muslimat ini menyiapkan sendiri ya Bu, dengan dana kita sendiri. Kita tidak tergantung di masjid dan tidak tergantung kepada yang berpengalaman. Jadi kita punya sendiri Muslimat. Jadi kalau kita dipanggil kita sudah siap. Jadi yang punya rumah tidak memikirkan lagi apa yang mau dibeli. Itu untuk dari Fardhu Kifayah. Tadarus Al-Quran diketuai oleh Ibu Ita Aisyah juga. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Sampai hari ini masih berlangsung. Kegiatan sudah 40 orang ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan baik, diawali dari membaca Iqra. Hari Tadarus Selasa baca Asar. Inventaris 30 Al-Quran. Itu juga Muslimat yang menghibahkan. Jadi kami setiap Selasa sore selalu mengadakan tadarus Al-Quran habis sholat asar. Kadang-kadang diundang juga Bu, cuman itu timnya tim sendiri. Sudah ada timnya tersendiri, ada ketua, sekretaris, bendahara. C. Kegiatan PHBI. Setiap tahunnya PAC Muslimat Sekupang berpartisipasi memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Tahun 2018 kami memberikan bantuan kepada 75 orang kaum duafa, janda, nelayan, yatim piatu. Memberikan uang santunan sebesar 100.000 untuk 75 orang. Baju layak pakai untuk perempuan, laki-laki, anak-anak disertai dengan takjil akbar dan destinasi acara di Sembulang. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut dari Pulau Lubuk, Pulau Karas, Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu. D. Memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW selama 5 tahun ini insya Allah selalu terlaksanakan dengan baik. Dan untuk 2 tahun ke depan ini kami tidak melakukan safari maulid karena
kami bergabung dengan MWCNU yang setiap malam Jumat dan Selasa selalu diadakan, jadi menghemat waktu. Jadi menghemat waktu dan tidak terlalu wajib buat ibu-ibu keluar terus. Jadi kita memilih waktu kita dengan teratur untuk ibu-ibu. Memperingati 10 Muharram setiap tahun kita laksanakan secara bergantian di setiap ranting. Tahun 2018 santunan kita berikan di Sekupang dengan memberikan 50 orang anak yatim piatu. Tahun 2019 santunan anak yatim piatu kita serahkan di panti asuhan Kumpul Wanton. Maka pertama 30 orang anak yatim. Tahun 2020 santunan anak yatim dilaksanakan bersama MWCNU Sekupang bersama 30 anak yatim, 30 kaum duafa serta bingkisan, beras, gula, indomie, minyak, ikan kaleng, teh, dan susu. Dan itu juga dilakukan dengan ibu-ibu di ranting masing-masing yang diantar ke tempat. Tahun 2021 santunan anak yatim piatu diberikan diberikan di daerah Tanjung Riau. Maaf Bu, ada kesalahan ini. Di Tanjung Riau dengan 50 anak yatim piatu bersama makan bersama. Tahun 2022 santunan anak yatim kami berikan di ranting Tanjung Riau, Masjid Nurul Haq Kampung Baru. Santunan diberikan untuk 76 anak yatim piatu, 28 anak yatim piatu diserahkan ke panti asuhan. Total jumlah 100 anak yatim piatu, penyerahan buku dan pulpen. Insya Allah semua kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama pengurus PAC Sekupang beserta ranting. Mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah. Dalam perjalanan saya sebagai ketua PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sekupang, alhamdulillah saya dapat bekerja sama dengan semua jajaran sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dalam rentang waktu selama saya menjabat sebagai ketua Muslimat Sekupang. Bidang sosial, Muslimat PAC Sekupang selalu berbagi dengan kaum duafa, anak yatim jalanan, anak jalan yang terlantar, anak PAN, serta kasus-kasus yang dilakukan orang dewasa terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Misalnya, saya menemukan anak usia 15 tahun perempuan, pendidikan SMP kelas 2. Saya menemukan anak tersebut berada di Kampung Bule. Maaf bercerita sedikit, sebelum saya sedang berada di lokasi tersebut dan sedang bersama teman saya, kami makan di suatu tempat. Anak tersebut memperhatikan saya dan mulai dari saya duduk sampai mau selesai, anak tersebut datang menghampiri saya dan memberikan secari kertas menulis nama dan nomor HP-nya. Minta segera saya hubungi. Sampai saya di rumah, saya hubungi nomor dan WA dan saya WA. Ternyata anak tersebut adalah kasus trafficking dari Pulau Jawa, Surabaya. Anak tersebut meminta bantuan ingin kembali kepada orang tuanya. Saya kalau cerita ini, saya agak sedih sedikit Bu. Saya kasihan lihat anak perempuan ini, dia dijual Bu di Batam. Dan dia sudah berapa kali melayani laki-laki dan dia sudah tidak mampu. Ini saya berpesan memang saya mencuri dia dan saya memang mungkin Allah semua yang membantu saya sehingga bisa saya lepaskan anak tersebut. Kasihan saya Bu kalau lihat ini. Kalau udah ikan ini saya sampai sekarang nggak bisa hilang dari ingatan saya. Alhamdulillah dengan berusaha payah kami dapat mengembalikan anak tersebut ke pangkuan kedua orang tuanya. Saya langsung mengantarkan anak tersebut dari Jakarta dan orang tuanya menyambut anak itu di Jakarta dan membawanya pulang ke Surabaya. Semua akomodasi insya Allah kami dari Muslimat Sekupang membantunya. B. Kasus anak jalanan, anak PAN. Ada 3 orang anak yang sudah kami selamatkan dari lingkungan jalanan dan kami kembalikan kepada orang tuanya. Di antara 2 anak tersebut menjadi anak asuh Muslimat Sekupang. Kita memasukkannya ke pesantren. C. Sepasang laki-laki dan wanita sudah dewasa hidup bebas tanpa ikatan nikah. Muslimat menyaksikan, Muslimat memberikan fasilitas bantuan
Rashid dan Bapak Kiai Asori, Ketua MWC Kupang. Insya Allah ini juga kami laksanakan dengan baik. Kami anggap seperti anak kami sendiri. Kami adakan pesta, acaranya baik. Insya Allah semua seperti yang dilaksanakan para orang tua kepada anaknya. Kami berikan yang terbaik walaupun kami tidak tahu itu anak siapa, orang tuanya siapa, tapi dia manusia, tetap kita manusiakan. Kita begitulah saya wariskan dengan ibu-ibu pengurus muslimat di Kupang ini. Mensyahadatkan anak jalanan, anak PAN, seorang wanita bernama Nancy Sihombi, nama mualafnya Siti Rahma. Anak tersebut sampai saat ini masih dalam binaan muslimat Sekupang. Saya dudukkan dia di pesantren yang di Tanjung Priok. Rapi kali rambutnya. Apa? Mensyahadatkan Bedi Tanikan, beliau meminta bantuan kepada muslimat Sekupang karena beliau ingin menikah dengan wanita muslimat, sehingga saya harus membantu moral tempat hingga terlaksananya acara tersebut disyahadatkan oleh kedengeran kan? Itu mensyahadatkan di kediaman saya. Dan mungkin ibu-ibu hadroh juga di sana menghibur. Kasus KDRT, seorang ibu rumah tangga diperlakukan tidak baik oleh suaminya, selalu dipukul, dicambuk suami ibu tersebut warga negara, bapak tersebut, suami ibu tersebut warga negara Singapura, sampai ibu tersebut sakit dan sangat parah. Saya datang untuk menjenguk saya teman ibu tersebut dan saya bertanya kenapa ibu sakit seperti ini, keadaan ibu seperti ini, dan dia menceritakan semua hal yang terjadi kepada dirinya, dan dia meminta saya untuk mengembalikan dirinya ke kampung halamannya karena kalau minta izin kepada suaminya tidak diberi, karena ibu ini tidak mau melawan suaminya dengan alasan takut tidak menjadi istri solehah. Ada Bu cerita seorang ibu dari warga Jawa, dia dari Tulung Agung. Ibu ini suaminya jahat, orang Singapura, suka ngumpulin ibu ini sehingga kena penyakit TBC. Kebetulan tetangga melapor kepada saya, tetangganya, saya berkunjung ke rumahnya. Mula-mula suaminya nggak ngasih saya masuk. Akhirnya negosiasi saya dengan suaminya sehingga saya bisa masuk ke dalam rumah itu, sehingga bapak itu baik kepada saya dan menceritakan semua penyakit istrinya. Padahal istrinya sakit ini gara-gara ulah dunia. Ibu ini tidak berani melawan, kenapa? Takut masuk neraka, takut tidak jadi istri solehah. Padahal jadi istri solehah itu tidak mesti dipukuli diam saja. Saya selalu memberikan masukan kepada dia sehingga dia meminta kembalikan. Insya Allah sampai di cerita ini suaminya dideportasi dari Pulau Batam dan dipenjara di Singapura selama 5 tahun. Dan ibu tersebut kami kembalikan ke daerahnya Tulung Agung, dan di sana juga direkomendasi surat dari sini sehingga ibu tersebut bisa bebas biaya berobat di kampungnya tanpa diminta biaya. Jadi dari sini juga saya minta surat sampai ke rumah sakit otorita supaya ibu ini bisa diselamatkan karena memang kondisi fisiknya sudah sangat tidak baik. Segala akomodasi, transportasi, semua ditanggung muslimat Kecamatan Sekupang. Bidang usaha, sebagai ketua muslimat Sekupang di sini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di bidang ekonomi dan usaha ini kami tidak berhasil menjalankan bidang usaha kami. Muslimat Sekupang pernah berbuat satu kunci, gak jalan Bu, karena di situ mungkin kita kalau bersaing dengan Rinso, dengan Becklin, dengan segala macam merek-merek di luar sana, dan ibu-ibu kurang yakin dengan produk muslimat, jadi tekor. Dan Muslimat Sekupang pernah membuat satu puisi, oke, tadi udah lewat ya Bu. Muslimat Sekupang bekerja sama dengan jamaah untuk memesankan produk makanan ringan atau kudapan seperti keripik pisang, rempeyek, kue bawang, kacang diproduksi ibu rumah tangga. Ada ibu tinggal lama itu, namanya Ibu Nunung apa ya, tinggal lama. Itu bekerja sama. Saya selalu memasarkan dulu produk dia. Dan dari Batang Lestari, kita bekerja sama juga dengan Ibu Pataya. Pernah juga kita buka pameran, kita lampirkan seni budaya Muslimat Sekupang
membentuk gabungan dari 7 ranting menjadi 3 grup seni. Grup Hadroh Muslimat, grup Barzaji Muslimat, grup Kompang Muslimat, dan grup Tolawak. Harus memiliki 2 set Hadroh dan Kompang, 1 speaker dan mic, 12 bertukar. Muslimat Subang juga mempunyai 1 grup dari ranting Pantang Lestari, grup Zikir Barat, yang dipimpin oleh Ibu Lazimah. Ibu Sakit Ibu Lazimah. Bidang pendidikan di setiap ranting juga dengan alhamdulillah syukur pada Allah semua jamaah mampu mendedikasikan dirinya, membantu syiarnya ilmu dalam membaca Iqra dan Al-Quran, membantu anak-anak di usia dini dan orang tua agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada juga Bu jamaah kami di ketua ranting ini
Cantik kali, Masya Allah. Cocok kali jadi Dewan Hakim. Ini Hakim Ketua tadi kita sidang. Masya Allah. Ibu Yanti. Cantik gak. Suaranya pun, aduh, menggelegar. Di bawah banget, Masya Allah. Barakallah. Aduh, Berarti banyak. Tadi yang ibu sidang tadi itu nggak? Iyalah. Terus. Nah, ini masih ada lanjut lagi nggak nih? Masih ada lagi? Angkat tangan dulu, Bu. Oh, masih lanjut. Iya. Sini. Nggak sah nanti saya bawa. Masya Allah, kantina, layo. Perlu itu loh. Apa ya? Turunkan dulu nasinya. Bu Puri ya? Mana Bu Puri? Udah balik itu. Wici belum kenyang ya, Wici. Mana Bu Rosa? Keluar dia. Nanti besok pelantikannya hari ini kan? Kalau pelantikannya buat Ura, buat ikan asin. Biar makannya enak. Enggak, besok kok pelantikannya bawa Ura. Buat Ura masih ikan asin. Biar beroso. Iya, sedap lagi. Ngapain pula aku datang buru-buru ya? Makasih Bu, barakallah. Masya Allah. Iya, makasih banget. Bisa saya makan. Gue sentel harus krokotin lah. Eman. Anak tiri akan dimarahin. Makan Tuh, banyak loh makan dagingnya. kepala itu pakai tangan. Tanganku bosok. Mangan nih kalau. Enak loh. Belum lagi otaknya. Tadi Pecahin dulu lah. Kemarin ketawarin. Dia bilang kan. Iya, sedih kali masuk sidang. Nah, mukamu masuk nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Muka apa di situ? Soalnya itu apa? Sedih kali lah kalau orang konferensi di hotel makannya prasmanan lah kita. Untuk tempatnya bagus. Nih nasi padang, nasi kotak. Sedih kali. Langsung. Iya dong, masalah. Iya makanya nanti pelantikan jangan kayak gini. Ya Allah, sampai ke itu. Nyari otaknya. Habis tadi gula itu. Menganga mulut kau tuh. Mana jodoh? Apa tadi gulai nangka? Iya. Aku bawa lagi Oke, makan. sama kol. Belum nyampe, baru nyampe di sini. Langsung direbut. Jadi aku cuma dapat sebiji dan sendok. Ya. Nampak pula sama dia tuh di situ. Oh, tak, Jadi aku cicipin dulu, Enak, biar ya? takut basi kan. Masih bagus ya.
Selamat Ibu Ketuaku, Ketua Abadi, Ketua sepanjang masa. Alhamdulillah. Ketua panitia sukses. Allah tuh Masya Allah Bapak Barakallah. Konferensi iya dah. Kesian itu. Saat kita panitia itu untuk harta karun yang digali-gali tadi malam. Itu ada seragam belum dibuka sih.